Ya, rekaman sudah jalan, Bu. Bu Rita, terima kasih atas ketertarikan dengan rekam medis dokter kita. Kita Terima kasih, Pak. salah satu vendor di Kemenkes platform Satu Sehat yang memang kita khususkan untuk praktek dokter ini, Bu Rita. Baik. Jadi mungkin yang mau disampaikan Bu Rita, silakan requirement-nya apa, kita mungkin bisa sampaikan ke teman-teman manajemennya Bu Rita nanti. Mungkin kebutuhannya apa, dan kita bisa sampaikan dari kebutuhan itu kita bisa kasih yang apa gitu, Bu. Silakan Bu Rita. Baik, terima kasih dokter sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Jadi untuk kebutuhan manajemen kami saat ini itu adalah untuk mencari RME untuk klinik seperti itu untuk dokter. Jadi mungkin dari pihak dokter kita bisa menjelaskan untuk fitur knowledge-nya seperti apa, kayak untuk seperti kelemahan atau kelebihannya seperti itu sih. Terima kasih Bu Rita. Mohon izin kalau boleh tahu itu yang menggunakannya dokter atau klinik ya. Karena memang kalau dokter kita itu khusus untuk aplikasi dokter ya. Kita memang ada batasannya di dokter itu ya. Tapi atau klinik kita pakai ada klinik kita aplikasinya. Jadi ada aplikasi untuk dokter namanya itu dokter kita. Untuk aplikasi untuk klinik kita kasih nama klinik kita. Oh, jadi berbeda ya seperti itu. Mungkin Ya, berkenan tidak dok jika dijelaskan keduanya seperti itu? Boleh, nanti saya sampaikan. Jadi kalau bedanya kalau dokter kita itu hanya untuk dokter yang praktek ya. Jadi nanti izinnya itu izin SIP dokter yang kita masukkan ke Satu Sehatnya. Jadi nanti izin API Satu Sehatnya itu adalah API dokter satu dokter tidak bisa bergantian itu API-nya cuma satu tok di di dokter kita ini. Jadi nanti dokter berhubungan dengan satu API Satu Sehat yang terhubung satu ya. Kalau klinik kita nanti yang terhubung API-nya adalah klinik institusi seperti klinik, laboratorium. Nah itu yang terhubung API-nya klinik dan laboratorium. Itu. Sama itu yang kita mau sampaikan. Nanti kalau kebutuhan nanti untuk praktek dokter di apotek ya berarti cuman ini cukup lah untuk RME dokter kita cukup untuk praktek dokter di apotek. Tapi kalau nanti Bu Dita punya klinik dengan izin klinik berarti dokter kita tidak bisa memberikan layanan RME-nya. Kita harus pakai layanan RME klinik kita. Baik, paham jelas dok. Satu pertama itu. Yang kedua untuk API tadi yang saya sampaikan bahwa API itu kan yang keluar nanti ada di Rekfasiankes. Rekfasiankes itu ada macam-macam yang di Kemenkes itu akan dibagi jadi 4 ya itu ya. Untuk Rekfasiankes praktek dokter atau praktek mandiri, bisa bidan, perawat, dokter itu ada di Rekfasiankes praktek mandiri tenaga kesehatan. Terus yang kedua Rekfasiankes klinik, ketiga Rekfasiankes laboratorium, keempat Rekfasiankes puskesmas. Selain itu ada sistem informasi untuk rumah sakit yang itu. Jadi nanti Rekfasiankes itu sendiri-sendiri di Kemenkes. Jadi nanti untuk terhubung dengan Satu Sehat memang harus ada akun Rekfasiankes itu ya, registrasi Fasiankes yang di Kemenkes itu. Itu yang perlu kita ketahui dulu sebelum ngomong aplikasi ini terhubung seperti apa. Pertama itu kita. Terus yang kedua kebutuhan untuk saat ini di tempatnya Bu Dita itu apakah untuk klinik atau untuk apotek atau untuk dokter lah itu yang mau saya sampaikan sehingga kita langsung menuju ke sasaran. Oke, baik. Sebenarnya sih untuk prioritasnya itu untuk apotek ya dok. Cuman pihak manajemen itu juga ada untuk klinik juga. Jadi jika memungkinkan sih bisa keduanya seperti itu. Ya. Jadi izinnya sudah ada keluar semuanya ya. Izin apotek sudah ada, izin klinik sudah ada ya. Izin apotek sudah seperti itu. Kliniknya belum ada izinnya ya. Kalau untuk klinik setahu saya sih belum, tapi nanti coba saya pastikan lagi ke pihak manajemen. Jadi, ya benar. Kalau dipastikan dulu aja karena nanti Rekfasiankesnya beda-beda. Jadi Rekfasiankesnya beda-beda karena harus harus terhubung dengan Satu Sehat itu kan dipisah tadi untuk praktik mandiri, klinik, puskesmas sama laboratorium kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa mungkin nyambung kalau kita nggak punya akun Rekfasiankesnya itu.
Betul betul, betul. Kalau untuk klinik sih setahu saya lagi dalam proses izin ya, Dok, ya, Ya, mengurus perizinannya. Tetapi maksud saya mungkin bisa berkenan dijelaskan boleh keduanya nanti karena saya biar sampaikan. sekaligus. Jadi aplikasi kita itu satu mesin, satu Mhm, core atau satu apa namanya, satu modul itu sama, oke, dokter kita baik. sama, klinik kita sama, tapi bedanya kalau dokter kita itu kita batasi user-nya, jadi dokter Mhm. hanya, maksimal 2 user ya, dokter kita itu. Karena Oh, praktek dokter mandiri kan cuman apa namanya, 1 dokter sama 1 asisten, berarti kan 2 user maksimal untuk dokter iya. kita. Tapi kalau klinik kita bisa unlimited user, bedanya itu. Terus yang ketiga memang ada fitur-fitur klinik yang kita tidak sampaikan di dokter kita ini. Sehingga Mhm, saya coba share ini ya, bisa iya lihat apa namanya, di share ini kita mau masuk halaman demo, iya, demo udah yang mau. ada Mhm, di app dokterkita.id ya, ini Bu betul. Vita. Jadi ini kita masuk ke apa namanya web app.dokterkita.id ya. Kita masukkan dengan login demo 99 kata sandi demo 99 ya. Oke. Jadi username sama kata sandi sama demo 99. Kita masuk ke aplikasinya. Nah ini Mhm, kita masuk ke aplikasi dokter kita. Untuk merubah ini kan menu di samping ini menunya itu ini masuk ke tugas login pendaftaran dan kasir. Ini loginnya itu masuk ke menu ini. Jadi ini mmm, ada dashboard selamat datang. Ini tugasnya diri adalah sebagai apa ini. Nah, untuk mengganti oke tugasnya ini dengan cara mhm, klik nama kanan atas, kita oke, ganti tugas. ganti tugas. Ganti tugas, ini yang kita tawarkan. Ada 3 Mmm, macam, Pro, Lite, sama Extra. Kalau mhm, Pro itu dengan biaya 100.000 per bulan, Lite baik, 50.000 per bulan, Extra itu 200.000 per bulan. Itu oke. bedanya itu. Nah, kita coba yang Lite dulu. Kalau kita yang Lite ini menunya akan keluar seperti ini. Nah, menu Lite akan keluar ini, Bu. Cuman Mmm, akan semua keluar kecuali kecuali persediaan. Kasir juga bisa, bisa penjualan pasien bisa, pemeriksaan dokter bisa, pendaftaran semua sama. Ini mhm, ada, ini untuk terus bedanya dengan yang ekstra atau yang apa namanya, yang pro iya, di persediaan. Di sini nggak ada persediaan, berarti otomatis hanya sebatas dokter praktek nulis obat pulang pulang ya, pasiennya. baik. Jadi kita dokter hanya bisa meresepkan keluar, tidak dipakai apa namanya resepnya di klinik atau di apotek sendiri gitu. Jadi di sini cuman keluar menu-menu yang di kanan ini sebelah ini. Nah, kita di sini kelihatan semua apa pengaturan aplikasi ini direferensi sama pengaturan ini. Ada 2 menu untuk Mmm, apa namanya mengisi peraturan. Tadi yang kita mau sambungkan ke satu set akan ada di apa namanya menu praktik di sini menu dan praktik ya, kita akan edit. Di sini akan kita masukkan apa namanya ini integrasi satu sehat oke. key-nya ini ya. Key-nya ini akan masuk integrasi satu sehat seperti ini. Nah ini key-nya ini yang terhubung satu dokter adalah satu key API satu sehatnya Baik. itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa satu dokter satu API satu sehat ini. Oke. Terus yang selanjutnya untuk kita bedakan dengan dokter kita yang versi Pro. Pro, Nah, ini yang Pro kita lihat bahwa yang Pro ini bedanya tadi saya sampaikan ada menu persediaan. menu persediaan. Nah, ini kita bisa jualan obat. Nah, nanti apotek bisa masukkan obat ke sini semua. Mmm, Jadi nanti yang pro ini memang kita sediakan bahwa kadang-kadang dokter itu ada yang senang mempunyai obat sekalian praktek sekalian jualan obat atau periksa sama obatnya jadi satu. Nah ini
Yang pro kita kasih fitur persediaan. Jadi persediaan ini akan bisa memuat semua obat yang di listing. Kalau ibu punya apotek, apoteknya harus masukkan obatnya ke sini, sehingga nanti bisa dijual praktek jasa dokter plus obatnya di sini bisa. Oke. Ada stok opnam, transfer stok, persediaan, yaitu bedanya cuma di sini, dan di sini penjualannya di Pro ini kita sudah punya akuntansinya, apa namanya, laporan pembelian, penjualan, stok, ya ini laporannya ini. Jadi posisinya bedanya memang kalau di Pro kan karena ada apa namanya, ada item yang dijual, makanya kita kasih laporan penjualan, pembelian. Kalau di yang LED tidak ada laporan stok penjualan atau pembelian, tidak ada. Itu bedanya itu. Kalau lainnya menunya hampir sama. Kalau di sini kan ada pembelian, kalau di apa namanya di Pro karena dia beli obat. Baik. Atau inkaso barang juga bisa di sini. Kita pesan PO, terus ini PO-nya di sini, terus saat pembelian masuk, terus ada retur beli sama utang bayar beli. Di sini bedanya cuman itu, kalau dokter kita Pro itu ada fitur-fitur untuk persediaan pembelian. Kalau penjualan ini untuk apa namanya, piutang jual, kalau apa namanya ada jualan. Gitu Bu, ceritanya itu. Kalau yang ekstra yang paling lengkap kita keluar semua. Ekstra ini sebulan 200.000 kita keluar semua ya. Keluar semua, laporannya juga keluar semua, tapi kalau di ekstra kita ada keluar laporan bisnisnya. Apa namanya, ada ini jurnal besar dan lain-lain. Kalau tadi kan nggak ada laporan bisnis yang Pro. Yang ini ada laporan bisnis, terus yang ekstra bisa buat WA. WA bisa terintegrasi dengan aplikasi ini. WA-nya bisa broadcast untuk kirim pesan, untuk kirim resep, untuk kirim itu bisa, WA-nya bisa itu bedanya cuma itu. Kalau ini tarifnya juga apa namanya bisa kasih tarif sendiri. Ini kalau di sini ada fitur keuangan, di sini ada akuntansinya masuk kalau di ekstra. Baik. Nah, ini pembelian hampir sama, grafik yang sama, konsultasi online juga bisa di ekstra, farmasi juga tadi yang untuk proses resep di situ. Untuk tadi yang dibutuhkan oleh Bu Dita itu untuk praktek di apotek ya memang kita sarankan yang Pro itu, yang Pro, tapi ya memang kita nggak kasih ini, nggak kita kasih laporan bisnis, kasih apa namanya keuangan, fitur keuangan, gitu. Dan tidak kita kasih fitur WA. Iya betul, sama WA. Sama kalau di ekstra ini dia bisa membuat surat apapun. Kita bisa buat surat yang dibutuhkan oleh dokter untuk memberikan surat keterangan dokter, surat keterangan apa-apa diedit di sini. Kalau yang duanya nggak bisa diedit. Hanya cuman itu yang kita fokusnya, ekstra itu lebih lengkap fitur-fiturnya untuk praktek dokter. Oke. Baik, Dok, mohon izin mau bertanya. Kan tadi dokter menjelaskan kalau untuk dokter kita ini lebih untuk ke usernya itu untuk dokter dan dibatasi 2 user ya, seperti itu. Kalau yang ekstra itu maksimal 5, Dok. Oh, oke. Kalau yang ekstra itu 5 user. Yang Pro 2? Pro 3. Pro 3. Iya, karena ada asisten 1, dokter 1, kalau obat 1 dan 3. Oke. Jika untuk usernya seperti bukan dokter segitu, kan jika untuk misalkan untuk kebutuhan apotik misalkan jadi sebagai usernya itu untuk bagian kasir atau apa itu bisa? Bisa, nanti kita akan ada sini Bu, ini ada pembuatan user ya, pembuatan user ada di sini.
pengaturan user. Nanti kita kalau ini kan maksimal usernya 5 ya. Iya, Kalau iya, ada user baru nanti ada tugasnya bisa dipilih. Oke, Ini baik. ada apoteker, terus nanti ada kasir di sini, Kasir, oke. dokter perawat. Nah, ini bisa nanti sesuai dengan menunya. Dia seperti ini ya, misal saya ganti tugas. Nanti berarti admin bisa memberikan misal dokter umum. Dokter umum yang keluarnya cuma menunya cuma ini aja. Nggak ada nggak ada tadi yang menu-menu yang susah-susah tadi. Nggak, dokter sama kasir sama admin beda beda menunya. Beda menunya. Berarti kalau kayak gitu di dokter kita itu sudah secara otomatis ya, jadi nggak perlu ada untuk pembatasan akses gitu untuk kita batasi sendiri-sendiri. Kalau perawat itu hanya boleh lihat ini, kalau admin boleh lihat semuanya, dokter hanya boleh lihat ini, kasir boleh lihat ini gitu. Itu sudah udah otomatis ya. Otomatis. Oke. Gitu Bu. Oke, bisa dilanjut dulu Dok, silakan. Oh ya, lanjut ya. Jadi bedanya ekstra ini, kalau ekstra memang kita semuanya kita kasih, cuma bedanya tadi yang saya sampaikan user limitasi sama sebentar saya bukakan fiturnya dokter kita di sini. Kita buka di web dokter kita itu ada fitur-fitur yang perlu diketahui. Nah, ini kita share lagi, kita share ini, kita masuk ke web dokterkita.id. Di sini kita akan ada lihat fitur dokter kita di bagian menu info. Klik dokter kita. Nah, fiturnya ini. Harganya ini maksimal user ini. Lite 2, Pro 3, Extra 5. Gudang itu penyimpanan obat. Ya. Gudang mungkin 1, Pro 2, Extra 3. Maksimal unit poli. Unit itu kan nanti unit layanan atau poli. Itu ada 2, 3, 4. Maksimal ruangan ini ada maksimal 3. Lainnya itu hampir sama sampai di batas ini. Nah, kalau di dokter kita Pro bisa melakukan pemesanan pembelian. Nah, ini sampai ke golongan barang. Tapi kalau di ekstra hampir semuanya kepakai. Itu bedanya cuma itu, Dok. Bu. Itu kita. Oke. Izin Dok, berarti untuk dokter kita ini dia berbentuknya web based atau aplikasi ya? Web based ini ya. Oh, web based, oke. Ya, web based yang tadi saya sampaikan di app.dokterkita.id itu masih aksesnya semua ke situ semua. Oke. Itu kita web based semua, dan nanti komputernya kalau user 2 berarti komputernya 2, bisa dipakai 2 komputer. Oke. Kalau jika untuk yang di jenis dokter kita, misalkan untuk yang pro atau ekstra untuk di apotik, kan itu untuk usernya itu 3, dan untuk yang ekstra itu 5 user ya Dok ya. Jika di antara ketiga user tersebut ingin dibatasi untuk pembatasan penjualan obat, misalkan kasir 1 hanya ingin penjualan obat A, B, C, kemudian yang user kedua ingin penjualan obat yang D, E, F, E, gitu, seperti itu. Apakah bisa, Dok? Itu nanti masuk ke gudang nanti, Bu. Nanti kita dibatasi ke gudangnya itu. Mungkin obat A, B, C, D masuk gudang A, D, E, F, G masuk gudang B, F, G, H masuk gudang C, gitu. Karena itu nanti dibatasi ke gudang. Oke. Hanya user A bisa masuk ke gudang ini, tidak bisa masuk ke gudang itu, gitu. Oke. Gitu. Berarti memang nggak bisa kita batasi secara per item ya. Tapi kita hanya batasi sorting per gudang. Kalau per item kita belum bisa
membatasi user per item untuk untuk pembatasan penjualan. Jadi kasir itu kan nanti akan keluar yang tadi saya sampaikan tadi. Ini saya stop sharing, saya sharing ke aplikasinya. Ya. Jadi kasir itu nanti akan seperti ini Bu bentuknya. Nah, kita ganti berubas. Kita misal kasir login pendaftaran RMI Extra ini. Nah, ini Extra ini akan kasirnya ini seperti ini bentuknya. Nanti kasir akan keluar menu penjualan pasien. Nah, ini nanti kalau kita melakukan penjualan pasien, kalau di sini memang kita tidak kasih fitur untuk penjualan apotek jual bebas. Jadi kita memang harus ada pasiennya. Kalau mau langsung kita belum ada fitur untuk membuat pos penjualan bebas karena memang kita bukan untuk apotek ya. Kalau apotek kan memang harus pakai penjualan bebas ya. Kalau memang mau penjualan bebas nanti kita kasih pasien namanya ya pasien penjual bebas. Jadi kasih setiap ada penjualan bebas ya memang kita harus masukkan nama penjual bebas misalnya ini. Kita akan masuk. Nah ini yang saya ngomongkan nanti unit layanan ini. Ya, maksimal 1, 2 untuk light, ekstra maksimal 5. Ya. Jadi misal kalau di apotek ada praktek dokter spesialis kulit, spesialis kecantikan, spesialis ini kan nanti beda-beda bisa dibuat polikliniknya. Makanya juga ini bisa ruangan spesialis kulit, spesialis ruangan umum bisa di sini. Jadi yang saya sampaikan fitur RMI itu kan maksimal ada 4 ruangan yang ekstra, pro yang 3, light 2, ruangannya maksimal 3 itu. Ini terus pendampingnya itu adalah asisten perawat atau kasirnya nanti boleh, kasirnya ada di sini. Terus nanti jualan nanti kalau ini kan kita ada pilihan ini karena memang kita fokus untuk obat, ya, karena kita obat nanti akan masuk ke persediaan ini. Nah, kan berarti istilahnya nanti obat yang dimasukkan dari persediaan itu akan keluar di sini. Nah, jadi akan keluar di sini, akan keluar stoknya. Kita mau jual berapa. Kalau memang ini kan memang posnya memang bukan untuk apotek, jadi memang kita posnya pos untuk praktek dokter ya. Praktek dokter ya. Jadi istilahnya nanti kalau mau pos penjual obat langsung berarti cuma ini kita sudah kita minta obat lagi, obat. Terus kita simpan. Itu nanti kita pembayaran bisa tunai. Nah, lain-lain ini kan ini kita bisa tunai, setor ke kas. Kalau ini ada voucher, kita bisa gunakan vouchernya. Kita penjualan kita. Nah, langsung kita bayar langsung. Nanti akan keluar pop-up-nya nggak kelihatan mungkin ini. Pop-up-nya akan cetak atau kirim via WhatsApp. Ya, ini bisa seperti ini. Bentuknya seperti seperti ini jualannya seperti ini. Print out-nya seperti ini. Print out-nya ya. Ya. Print out-nya seperti ini. Ini tadi bisa cetak seperti itu, bisa kirim WhatsApp seperti tadi. Gitu paling itu, Bu. Baik. Per WhatsApp, kirim per email, kita masuk entry jurnal. Nah, jadi untuk posnya kita masih bukan pos apotek, tapi kita posnya pos dokter. Dokter atau klinik. Iya, baik. Berarti untuk kayak fitur reminding jika obat udah mau mendekati expired juga belum ada ya,
Belum Dok? ada untuk remedinya, kita ada di pengaturan nanti stok yang ada yang di ekstra tadi. Sebentar Yang ini tadi ya, yang sudah. laporan, ini nanti laporan stok. Ini kita lihat di pergerakan stok sama stok opnam, nanti kan ada apa namanya stok detailnya. Oke. Kira-kira nanti ED-nya berapa, bisa apa namanya bisa dilihat. Oke. Dok, aku tuh sempat baca di web ya, untuk harga dokter kita itu 300 per tahun, itu yang mana? Ini kan webnya gini, sebentar saya cekkan webnya. Ini ya harga di sini, klik. Nah, ini kan kelihatan 300 ribu per tahun ya ini ya. Tapi ini kan ada opsi. Oke. Opsi di sini opsinya keluar. Nah ini opsinya ini. Kalau 300.000 itu yang keluar ini 6 bulan plus 100. 6 bulan, oke. Jadi kalau yang tahun ya, tapi istilahnya bukan per tahun tapi per 6 bulan plus 1. Tapi karena di luar tambah kelihatan 1 tahun per tahun tuh. Tapi ini hasilnya per 6 bulan. Oke. Gitu, Bu. Untuk dari biaya tersebut, apakah sudah termasuk untuk training seperti itu? Kita Untuk nggak kasih training, kita kasih onboarding seperti ini dan ada di tutorial di sini. Tutorialnya sudah kita siapkan di sini semua. Jadi istilahnya pemakaian ini ya tinggal melihat tutorial ini. Oh, berarti tidak ada training ya, Dok ya? Jadi oke. Kita cuma kasih tutorial sama onboarding. Onboarding itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Dijawabnya itu langsung fast respon cepat 24 jam. Paling 1 kali 24 jam, nggak bisa pas telepon. Kita kumpulkan dulu biasanya. Oke. Kalau untuk kayak teknisinya jika ada kendala seperti itu, langsung tanyakan di onboarding-nya. Kita bantu untuk 1 kali 24 jam juga. Oh, baik. Mungkin ada lagi, Dok, yang ingin dijelaskan kalau yang dari dokter kita? Kalau jika tidak ada, mungkin bisa lanjut yang untuk yang ke klinik, Dok. Ya, ini kita stop sharingnya untuk dokter kita. Kita masuk ke klinik kita. Oke. Ini kita masuk ke demo klinik. Demonya itu loginnya ke app.klinikita.id, login. Kita demonya adalah demo klinik. Terus sandinya demo klinik juga, demo klinik. Oke. Demo klinik juga. Izin, Dok, ini untuk username sama kata sandinya berarti bisa dipakai ya kalau untuk manajemen bisa. Kami ingin demo atau saya ingin coba-coba berarti bisa ya? Bisa, ini ada juga ada di sini ada kita kasih kita kasih note demo. Ini bisa di sini kalau memang bingung nanti akan masuk ke halaman klinikita.id/demo. Nah ini di sini ada ada video untuk menerangkan demonya seperti apa. Ini demo aplikasi klinik Satu Sehat. Di sini ada masuk sini. Gitu ya. Jadi di web klinikita.id/demo. Ada di pojokan ada di solusi aplikasi demo tercoba. Di pojokan ini ada fiturnya demo di sini. Gitu. Terus masuk ke ke tadi, kembali ke aplikasi ini demo klinik. Hampir sama tampilannya. Kalau di klinik kita ini tidak ada batasan user ya. Tidak ada, oke ya. Unlimited user ya, Dok ya? Unlimited unit layanan, unlimited gudang, unlimited ruangan lah, ini kita nggak ada batasan itu. Gitu, bedanya cuma itu. Sama Jadi kalau engine-nya sama, kalau di sini kita lihat kalau klinik yang nanti yang diizinkan di sini ada namanya
Ada klinik Pratama, Utama, klinik Pes Laboratorium, ada MCU, Laboratorium MCU. Nah, ini. Rawat jalan ya. Apa namanya ini fokus untuk klinik-klinik yang melakukan pelayanan laboratorium sama operasi dan bedah ini. Biasanya itu kalau klinik sesuaikan dengan kliniknya yang apa namanya yang bagaimana. Oke. Gitu. Untuk harga kita paling murah 250.000 per bulan untuk per bulan dengan tanpa fitur apa namanya persediaan. Jadi seperti tadi kalau dokter lab itu kan tanpa fitur persediaan ya. Kalau ini klinik kita yang paling murah seperti dokter kita yang lain. Ya, oke. Harganya 250.000 per bulan paling murah. Tanya. Kalau yang untuk klinik biasa dengan farmasi kita harganya 350.000 per bulan. Itu bedanya cuman itu aja. Kalau klinik ini bisa apa namanya kita cek, kita ganti tugas. Nanti kita dari tugasnya bisa buat perusahaan sendiri. Terus ada ini misal klinik Pratama, kita cek klinik Pratama. Nanti apa menunya keluar semua di sini. Keluar keuangan juga keluar ya, bersama. Gitu. Tapi ini versi istilahnya versi dokter kita ekstra lah istilahnya. Tapi ini untuk klinik. Oke. Gitu Bu Dita. Kalau lainnya hampir sama. Kita di sini logo bisa diganti, nanti bisa masuk ke pos nota tadi, ya, notanya bisa berubah dengan logonya berubah-ubah, WA juga bisa berubah-ubah, terus tadi dokumen bisa kita rubah-rubah, surat kita bisa rubah-rubah sendiri, terus kita juga punya apa namanya template untuk merubah itu aturan-aturan lainnya. Bedanya cuma itu Bu. Oke. Berarti kalau yang klinik kita ini kan sama aja seperti dokter kita ekstra ya. Berarti ada fitur untuk cetak sama nge-blast WA juga ya Dok ya? Ya. Oke. Berarti cukup lengkap ya Dok ya? Ya karena cuma dokter itu kan hanya batasnya unit apa tadi tahu dibatasi user. Pembatasan user. Ini ada usernya. Ada pembatasan user. Dan berarti bisa juga untuk mengakses ininya ya, untuk pembatasan akses juga bisa ya Dok ya? Nah, ini kan aksesnya di sini kita lihat usernya, kita tugasnya ada ini. Tugasnya sudah kita batasi, ada kasir, ada pendaftaran, laboratorium, keuangan. Kita batasi sesuai dengan perannya masing-masing. Peran masing-masing itu. Iya. Itu paling itu aja, Bu Dita. Oh, itu aja ya. Berarti untuk kelebihan dan kekurangannya berarti tidak ada lagi ya Dok ya? Mungkin kekurangan kita memang kekurangan kita akui kita backup masih terpusat, berarti nanti data backupnya hanya di kami, user tidak bisa membackup data ya. Oke. Kekurangan kita memang kita karena backup data kan memang datanya sensitif, berarti kita nggak bisa kasih keluar. Jadi kalau ada permintaan kita kasih di backupnya nanti. Jadi kalau itu berarti harus request dulu ya untuk request backupnya. Kalau ekspor impor bisa, semua bisa. Tadi kan misal masa pasiennya ada database pasien ya kita bisa ekspor atau impor. Karyawan juga ekspor impor bisa. Pemasok juga kita punya data pemasok kita bisa ekspor atau impor. Oke. Data bisa kita ekspor impor. Oke. Berarti kalau untuk yang klinik kita itu hanya terdiri 2 harga aja ya Dok ya? Untuk yang 250 per bulan sama 350 per bulan. Harganya banyak sesuai apa namanya, sesuai fiturnya tadi. Kalau klinik Pratama ada 2 itu.
Kalau klinik pertama ini ada 2 yang tadi dokter jelaskan ya? Jadi kalau klinik kita harganya, ini juga ada ini, klinik pertama per tahun segini Per tahun. utama. Oh, oke. Ini yang paling murah, ini 3 juta per tahun untuk klinik. Kita juga mengadopsi praktek pribadi juga ada di sini, tapi ya paling murah seperti yang punya dokter kita ekstra itu. Jadi kita batasi usernya sampai 5 tadi. Kita hampir sama. Gitu, Bu. Oke. Kalau untuk dari saya pribadi sudah cukup sih, Dok. Tidak lagi ada yang mau saya tanyakan. Mungkin dari dokter bagaimana? Cukup, kalau memang cukup nanti ya tinggal di WA aja, nanti teman-teman bisa melakukan demo, nanti rekaman kita akan share ke Bu Rita. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Muiz Terima atas kasih. waktu dan kesempatannya. Jadi nanti mungkin saya akan bantu sampaikan ke pihak manajemen kami dan mungkin nanti dibantu untuk share recording-nya aja ya Dok ya. Siap, terima kasih Bu Rita. Terima kasih, selamat Oke, pagi. ya terima kasih, selamat pagi dokter. Saya izin